Apa? Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat berkumpul sekali lagi di sini. Hari ini kami akan belajar suatu doktrin yang penting bahwa semua manusia tanpa kecuali adalah berdosa. Sehingga jangan kita memegahkan diri, jangan kita merasa kita adalah orang yang baik, karena dengan demikian kami tidak dapat anugerah pengampunan-Mu. Biarlah kami rasakan bahwa kami adalah manusia fana yang berdosa, dan bagaimana dibenarkan di hadapan Allah, yaitu dengan iman kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, jaga kami semua, berkatilah pengajar ini, dalam namamu kami berdoa, amin. Saudara, kalau misalnya kita ada satu pertanyaan, mengapa kalau Tuhan itu maha kuasa, maha adil, kenapa ini banyak kejahatan di dunia ini ya saudara? Ada mutilasi lah, ada menipu, ada pemerkosaan, adalah yang lain-lain. Kenapa Tuhan gak basmi aja orang jahat itu ya saudara? Ya kan kita kadang-kadang dengar gitu. Saudara, kalau Tuhan membasmi semua orang jahat, itu semua dari kita gak ada satupun yang akan selamat. Ya kita kadang-kadang merasa kita orang baik, orang lain jahat. Padahal semuanya pada dasarnya semua dari kita adalah orang berdosa. Nah, di sini doktrin ini ada 3 pasal saudara, dari pasal 1 pertengahan sampai pasal 3 pertengahan. Hampir 3 pasal. Tapi ini nggak bisa dipotong-potong, karena itu saya sampaikan semuanya. Ya, mulai. Dengarkanlah. Sidang pengadilan ini dimulai. Kita seakan-akan disidang di pengadilan surga. Paulus bisa saja menggunakan kata-kata yang luar biasa itu pada bagian suratnya itu. Karena Roma 1 ayat 18 adalah pintu yang menuntun kita ke ruang sidang Allah. Tema Roma adalah kebenaran Allah. Tetapi Paulus harus memulai dengan ketidakbenaran manusia. Tema Roma adalah bagaimana manusia dapat diselamatkan. Tetapi manusia ada sesuatu yang perlu mulai tahu bagaimana dia bisa diselamatkan, yaitu untuk mengaku bahwa dia itu orang berdosa. Sampai seseorang menyadari bahwa ia adalah orang berdosa, ia tidak dapat menghargai keselamatan penuh kasih karunia yang ditawarkan Allah dalam Yesus Kristus. Pertama, orang harus sadar dia adalah orang berdosa. Paulus mengikuti pola dasar Alkitab, pertama hukum dan penghukuman, kemudian kasih karunia dan keselamatan. Ada hukum untuk menyatakan kita berdosa, barusan kita bisa bertekuk lutut di bawah Tuhan Yesus untuk meminta keselamatan. Dalam bagian ini, Allah membuat 3 pernyataan yang bersama-sama membuktikan bahwa semua orang adalah orang berdosa dan membutuhkan Yesus Kristus. Yang pertama, semua orang bukan Yahudi berdosa. Yang kedua, semua orang Yahudi berdosa. Yang ketiga, seluruh manusia berdosa. Saudara, ini penting saudara ya. Kita mulai yang pertama, semua orang bukan Yahudi berdosa. Roma 1 ayat 18 sampai 32. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang mereka dapat ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Pertama, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu, Allah menyerahkan kepada mereka hawa nafsu yang melakukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar.
Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala dalam birahi mereka terhadap seorang yang lain, sehingga mereka melakukan kesemusuhan laki-laki dengan laki-laki. Karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengki, perburuan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, dan tidak taat kepada orang tua. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saudara, semua orang bukan Yahudi berdosa. Gambaran yang dilukiskan Paulus di sini adalah gambaran yang jelek sekali. Saya akui bahwa ada beberapa lingkungan yang tidak saya sukai saat berkendara, dan saya menghindarinya jika memungkinkan. Penghindaran saya tidak mengubah atau menghilangkan lingkungan tersebut. Gambaran Allah tentang orang berdosa bukanlah gambaran yang indah, tetapi kita tidak dapat menghindarinya. Saudara, bagian ini tidak mengajarkan evolusi bahwa manusia dimulai dari rendah dan naik ke tinggi, tetapi devolusi, manusia yang tadinya tinggi jatuh ke tempat yang lebih rendah dari binatang. Manusia memulai dari tinggi karena dosa, jatuh lebih rendah daripada binatang. Saudara, 4 tahapan menandai devolusi tragis umat manusia. Pertama, kecerdasan. Saudara, sejarah manusia dimulai dengan orang-orang yang mengenal Allah. Sejarah manusia bukanlah kisah tentang binatang yang menyembah berhala atau kemudian berevolusi menjadi manusia yang menyembah satu Allah. Sejarah manusia justru sebaliknya. Manusia mulai mengenal Allah tetapi berpaling dari kebenaran dan menolak Allah. Tambah lama, tambah drastis. Allah menyatakan dirinya kepada umat manusia melalui ciptaan, hal-hal yang ia buat. Dari dunia di sekitar mereka, manusia tahu bahwa ada Allah yang memiliki hikmat untuk merencanakan dan kuasa untuk menciptakan. Manusia pun menyadari bahwa pencipta ini kekal. Kuasa dan keilahian ini kekal. Karena Allah tidak mungkin diciptakan jika dia adalah pencipta. Fakta-fakta tentang Allah ini tidak tersembunyi. Kita bisa lihat di dalam universe kita apa yang diciptakan dia. Ya, Allah tidak tersembunyi dalam ciptaan. Fakta-fakta itu terlihat jelas. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menunjukkan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 1. Kata yang diterjemahkan sebagai memegang dalam Roma 1 ayat 18 juga diterjemahkan sebagai menekan atau menindas. Manusia tahu kebenaran tentang Allah, manusia tahu ada Allah, tetapi mereka tidak membiarkan kebenaran ini bekerja dalam hidup mereka. Mereka menekannya kebenaran ini agar dapat menjalani hidup sesuai dengan apa yang mereka suka, yang tidak diyakinkan oleh kebenaran Allah. Akibatnya adalah penolakan terhadap kebenaran, dan kemudian kebenaran menjadi dusta. Akhirnya umat manusia begitu meninggalkan kebenaran, sehingga mereka menjadi seperti binatang dalam pemikiran dan kehidupan mereka. Dari kecerdasan, jadi ketidaktahuan. Manusia mengenal Allah, ini jelas. Mau agama pun tahu ada langit, ada bumi, kecuali ateis. Tetapi mereka tidak ingin mengenal Allah atau menghormatinya sebagai Allah. Bukannya bersyukur atas semua yang telah Allah berikan kepada mereka, manusia menolak untuk berterima kasih kepada Allah atau memberikan kemuliaan yang layak baginya. Mereka bersedia menggunakan karunia Allah, tetapi tidak bersedia menyembah dan memuji Allah atas karunia-Nya. Akibatnya, pikiran yang kosong dan hati yang gelap. Manusia penyembah menjadi manusia filsafat, tetapi kebijaksanaan yang kosong hanya mengungkapkan kebodohannya. Paulus meringkas seluruh sejarah Yunani dalam satu pernyataan dramatis, masa ketidaktahuan. Saudara, Yunani itu terkenal oleh filsafatnya, tetapi Allah mengatakan itu adalah masa ketidaktahuan. Ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 30. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 30 layak dibaca pada titik ini. Setelah mempertahankan kebenaran Allah dan menolak untuk mengakui, setelah menekan kebenaran Allah dan menolak untuk mengakui kemuliaan Allah,
Umat manusia ditinggalkan tanpa Tuhan. Dan umat manusia dibentuk sedemikian rupa sehingga mereka memang pada dasarnya harus menyembah sesuatu. Jika mereka tidak mau menyembah Allah yang sejati, maka mereka akan tergerak untuk menyembah Tuhan palsu, bahkan jika mereka harus membuatnya sendiri. Fakta tentang umat manusia menjelaskan kecenderungan mereka untuk menyembah berhala. Mereka menukar kemuliaan Allah yang sejati dengan dewa-dewa pengganti yang mereka buat sendiri. Mereka menukar kemuliaan dengan rasa malu, kekekalan dengan kebusukan, dan kebenaran dengan kebohongan. Bahkan sapi pun dipuja sekarang, saudara ya. Ular pun dipuja ya. Perhatikan bahwa yang pertama adalah daftar dewa-dewa palsu adalah, saudara, dewa-dewa palsu yang paling sadis itu adalah diri kita sendiri. Ini memenuhi tujuan setan ketika ia berkata kepada Hawa, engkau akan menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Kemuliaan bagi manusia di tempat yang tinggi. Setan mendorong manusia untuk berkata demikian. Kemuliaan manusia itu satu-satunya yang diinginkan manusia. Bukannya manusia diciptakan menurut gambar Allah, manusia menciptakan dewa-dewa menurut gambarnya sendiri. Dan kemudian merendahkan diri sedemikian rupa, hingga menyembah burung, menyembah sapi, menyembah anjing, menyembah ular piton, menyembah binatang buas, dan bahkan serangga pun disembah. Itu artinya apa? Manusia menempatkan dirinya di bawah binatang. Saudara, dari mengenal Allah, ya, menjadi tidak mengenal Allah, akhirnya mereka menyembah kesenangan diri, devolusi lagi, ya. Dari penyembahan berhala ke perbuatan immoral hanya selangkah pendek. Karena mereka udah menjadi Tuhannya sendiri. Mereka buat berhala itu adalah kemauan mereka, saudara. Seperti orang Israel membuat lembu emas, ya kan? Jika manusia adalah Tuhan bagi dirinya sendiri, maka ia dapat melakukan apapun yang ia sukai dan memenuhi keinginannya tanpa takut akan penghakiman. Makan, minum, kawin, mengawinkan, sebab besok kita tidak ada harapan lagi, ya. Kita mencapai puncak pertempuran manusia dengan kebenaran Allah ketika manusia menukar kebenaran Allah dengan kebohongan dan meninggalkan kebenaran sepenuhnya. Kebohongan itu adalah bahwa manusia adalah Tuhan baginya diri sendiri dan ia harus menyembah dan melayani diri sendiri, bukan Sang Pencipta. Itulah kebohongan yang digunakan setan di Taman Eden untuk menuntun Hawa ke dalam dosa, yaitu kamu akan menjadi seperti Allah. Setan selalu menginginkan penyembahan yang hanya milik Allah. Dan dalam penyembahan berhala, ia telah menerima penyembahan itu. Ya, akibat dari pendewaan diri ini adalah, saudara, kesenangan diri. Dan di sini Paulus menyebutkan dosa keji yang merajalela pada masa itu dan semakin meluas di zaman sekarang ini, yaitu homoseksualitas. Itu apa artinya? Saya mau ngapain Tuhan jangan atur. Saya suka sama cowok sama cowok, yaitu Tuhan jangan atur. Atau saya tidak terima, saya perempuan, saya mau menjadi laki-laki. Saya tidak terima, saya laki-laki, saya mendingan jadi gay. Nah, itu artinya menolak Tuhan. Dosa ini berkali-kali dikutuk dalam kitab suci. Paulus menggambarkannya sebagai keji, tidak wajar, serta bertentangan dengan kodrat. Bukan hanya laki-laki yang bersalah, tetapi bahkan perempuan pun bersalah. Karena dosa mereka, Allah menyerahkan mereka, yang berarti Dia mengizinkan mereka untuk berbuat dosa dan menuai konsekuensi yang menyedihkan. Mereka menerima hukuman yang setimpal atas kesalahan mereka. Inilah arti dari Roma 1 ayat 8. Murka Allah dinyatakan dari surga. Allah menyatakan murkanya bukan dengan mengirimkan api dari surga, tetapi ya dengan meninggalkan manusia berdosa kepada jalan-jalan mereka yang penuh nafsu. Tetapi ada satu tahap lagi, saudara, ketidaktaatan. Ketika manusia mulai merasakan konsekuensi tragis dari dosa-dosanya, Anda mungkin berpikir ia akan bertobat dan mencari Tuhan. Anda berpikir dia seperti Guntur yang keluar dari penjara langsung bertobat mencari Tuhan. Tetapi justru sebaliknya yang terjadi. Karena ia ditinggalkan Tuhan, ia hanya bisa menjadi lebih buruk. Gengsi, sombong, mau berasa benar sendiri. Itu ada dosa yang paling sadis, saudara. Manusia bahkan tidak ingin mempertahankan pengetahuan tentang Tuhan. Saudara, mereka nggak mau pendalaman Alkitab, tidak mau belajar apa yang benar tentang Tuhan. Ya, jadi Tuhan menyerahkan mereka kali ini kepada pikiran yang bejat, yang berarti pikiran yang tidak dapat membentuk penilaian yang benar. Mereka sekarang menyerahkan diri kepada dosa. Paulus menyebutkan 24 dosa di dalam sana, yang semuanya ada bersama kita hari ini.
Untuk daftar di luar itu masih ada di Markus 7 ayat 20 sampai 23, Galatia 5 ayat 19 sampai 21, 1 Timotius 1 ayat 9 sampai 10 dan 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 5. Itu daftar dosa akibat manusia menolak kebenaran Allah. Tetapi yang terburuk masih akan datang. Manusia tidak hanya melakukan dosa-dosa ini secara terang-terangan menentang Tuhan, tetapi juga mendorong orang lain dan memuji mereka ketika mereka berdosa. Ya, betapa jauh manusia jatuh. Tambah lama tambah bejat. Ia mulai memuliakan Tuhan tetapi akhirnya menukar kemuliaan itu dengan berhala. Ia mulai mengenal Allah tetapi akhirnya menolak untuk mempertahankan pengetahuan tentang Allah dalam pikiran dan hatinya. Ia mulai sebagai makhluk ciptaan Allah yang tertinggi, diciptakan menurut gambar Allah, tetapi akhirnya lebih rendah dari binatang dan serangga karena ia menyembah mereka sebagai dewanya. Apa putusannya? Saudara, mereka tidak mempunyai alasan untuk membela diri. Bagian kitab suci ini memberikan bukti yang kuat bahwa orang-orang dunia tersesat. Dan Crawford, misionaris Inggris di Afrika berkata, orang-orang dunia berdosa terhadap terang yang melimpah. Ada keputusan mendesak bagi kita untuk menyampaikan Injil kepada semua orang, karena inilah satu-satunya cara mereka untuk dapat diselamatkan. Saudara, ini adalah orang bukan Yahudi, semuanya berdosa. Bagian kedua adalah semua orang Yahudi yang mempunyai hukum Tuhan juga berdosa. Oke, ini agak panjang, kita baca aja saudara ya. Roma 2 ayat 1 sampai Roma 3 ayat 8. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain juga melakukan hal yang sama. Ya, jadi ini tentang orang-orang Farisi yang selalu bilang orang fasik dan orang pemungut cukai itu adalah orang berdosa, nggak seperti saya. Tetapi di mata Tuhan sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu di mana murka hukuman Allah yang adil dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka dengan bertekun berbuat baik, mencari kemuliaan Allah, kehormatan dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi, juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi, juga orang Yunani. Ya, di sini tidak ada beda Israel spesial, orang yang bukan Israel tidak spesial. Orang Yahudi spesial, orang Yahudi tidak. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ya, saudara, ini penting. Sebab semua orang berdosa tanpa hukum Taurat, yaitu orang-orang Yunani, akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Melakukan hukum Taurat akan dibenarkan, maksudnya tanpa celah. Ternyata tidak ada satupun orang yang bisa. Apabila bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka akan menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab itu dengan ini menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Tetapi jika kamu menyebut dirimu Yahudi dan bersandar pada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu kehendaknya, oleh karena diajar hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak.
Ada kelebihan orang Yahudi. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Jika engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah akan hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Sebab ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, sunatmu pun tidak ada gunanya lagi. Jadi jika orang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Saudara, ini saya nggak ngajar bahwa kita dapat diselamatkan melakukan hukum Taurat ya. Ini Paulus memberikan suatu contoh, lu harus melakukan seluruh hukum Taurat, bosan. Tetapi pada dasarnya manusia tidak bisa. Oke, sebab yang disebut Yahudi, saudara ingat, yang disebut Yahudi bukan yang lahir Yahudi, bukan orang lahir Yahudi, tetapi yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati adalah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ya, orang Yahudi sejati bukan yang nampak keyahudiannya, dan sunat bukan sunat yang secara burungnya dipotong, tetapi hatinya yang dipotong, dilembutkan. Oke. Nah, jika demikian apa kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat kok gitu? Ya, banyak sekali di dalam segala hal. Pertama-tama kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia adalah pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menamakan murkanya, sekali-kali tidak. Andaikan demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kebolehannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Saudara, orang Yahudi semuanya berdosa. Saudara, para ahli Alkitab tidak sepakat mengenai siapa yang Paulus sapa di dalam Roma 2 ayat 1 sampai 16. Beberapa berpendapat bahwa ia sedang berbicara kepada orang kafir yang bermolar, yang tidak melakukan dosa-dosanya, yang disebutkan dalam Roma 1, yang berusaha, yang hidup moral, tapi bukan, saudara. Ya, Paulus sedang berbicara kepada para pembaca Yahudinya dalam bagian ini. Pertama-tama pembahasan tentang hukum Taurat di dalam Roma 2 12 sampai 16 akan lebih bermakna bagi orang Yahudi daripada orang bukan Yahudi. Dia cuma mengatakan bahwa lu yang orang Yahudi tidak melakukan hukum Taurat tapi diberi hukum Taurat. Tetapi lebih benar orang-orang yang bukan Yahudi tetapi melakukan hukum Taurat. Dia cuma ngomong begitu. Tapi ini bukan ditujukan kepada orang non-Yahudi. Jadi dalam Roma 2 secara terbuka menyebut pembaca sebagai orang Yahudi. Ini akan menjadi bentuk sapaan yang aneh jika di bagian pertama pasal tersebut ia berbicara kepada orang bukan Yahudi. Jadi seluruh perikop ini 1 sampai 3 sampai 20 itu bukan Yahudi. Orang Yahudi. Bukanlah tugas yang mudah untuk menemukan orang Yahudi bersalah. Karena ketidaktaatan kepada Allah adalah salah satu dosa yang tidak ingin mereka akui. Mereka pengen orang lain lihat dia benar, ya. Lu ngomong gua cut, ya, kayak gitulah. Para nabi perjanjian lama dianiaya karena menuduh orang Yahudi atas dosa-dosanya. Yesus disalibkan karena alasan yang sama. Karena apa? Berani ngomong, lu salah. Tapi mereka tidak mau bertobat.
saudara, Paulus memanggil 4 saksi untuk membuktikan kesalahan bangsa Yahudi. Yang pertama adalah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Tentu saja orang Yahudi akan memuji kecaman Paulus terhadap bangsa-bangsa bukan Yahudi. Di Roma 1 ayat 18-32 ya. Mereka tidak mengenal Allah, tidak memuliakan Allah, sembarangan hidupnya. Bahkan kebanggaan nasional dan agama Yahudi mendorong mereka untuk membenci, saudara, mereka karena anjing-anjing bukan Yahudi dan tidak mau berurusan dengan mereka. Paulus menggunakan sikap menghakimi ini untuk membuktikan kesalahan orang Yahudi. Karena hal yang mereka kecam pada bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru mereka sendiri yang melakukannya. Mereka mengira bahwa mereka bebas dari penghakiman karena mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi Paulus menegaskan bahwa pemilihan orang Yahudi oleh Allah membuat tanggung jawab dan pertanggungjawaban mereka menjadi lebih besar. Saudara, penghakiman Allah sesuai dengan kebenaran. Ia tidak memiliki satu standar untuk orang Yahudi dan standar lain untuk orang non-Yahudi. Bukan. Seseorang yang telah membaca daftar dosa di dalam Roma 1 ayat 29-32 tidak dapat menghindari fakta bahwa semua orang di antara kita, semua orang bersalah atas setidaknya satu dosa. Ada dosa daging dan dosa roh. Ada anak-anak yang hilang dan kakak-kakak yang hilang, yaitu orang Yahudi itu sendiri. Ya, jadi kalau ada perumpamaan 2 orang anak sulung, anak bungsu, anak sulung itu seperti orang Yahudi, anak bungsu itu seperti orang non-Yahudi. Ketika mereka mengutuk orang-orang bukan Yahudi karena dosa-dosa mereka, orang-orang Yahudi sebenarnya mengutuk diri mereka sendiri. Seperti kata pepatah lama, ketika kamu menunjuk jarimu kepada orang, 3 jari lainnya menunjuk kepada kamu. Ya, yang kedua adalah berkat Allah. Bukannya memberikan perlakuan khusus kepada orang Yahudi dari Allah, berkat yang mereka terima darinya memberi mereka tanggung jawab yang lebih besar untuk menaatinya dan memuliakannya. Dalam kebaikannya, Allah telah memberikan Israel kekayaan materi dan rohani yang besar. Tanah yang indah, hukum yang adil, bait suci, imamat, pemeliharaan Allah, dan banyak berkat lainnya. Harusnya mereka respon dengan moral mereka yang tidak membuang nama Allah, saudara. Allah dengan sabar menanggung banyak dosa dan pemberontakan Israel dan bahkan mengutus putranya untuk menjadi Mesias mereka. Bahkan setelah Israel menyalibkan Kristus, Allah memberi bangsa itu hampir 40 tahun lagi masa anugerah dan menunda penghukumannya. Bukan penghakiman Allah yang menuntun manusia kepada pertobatan, melainkan kebaikan Allah. Tetapi orang Yahudi tidak mau bertobat. Setelah Yesus mati, mereka tidak mau bertobat, dikasih 40 tahun, akhirnya di tahun 70, Yerusalem dihancurkan. Dalam Roma 2, 6-11, Paulus tidak mengajarkan keselamatan melalui karakter atau perbuatan baik atau melakukan hukum Taurat. Ia menjelaskan prinsip dasar lain dari penghakiman Allah. Allah menghakimi menurut perbuatan sama seperti ia menghakimi menurut kebenaran. Paulus ini membahas tindakan konsisten dalam kehidupan seseorang, dampak total dari karakter dan perilakunya. Misalnya, Daud melakukan beberapa dosa yang mengerikan, tetapi penekanan total dalam hidupnya adalah ketaatan kepada Allah. Yudas mengakui dosanya dan menyediakan uang untuk membeli kuburan bagi orang asing. Namun penekanan total dalam hidupnya adalah ketidaktaatan dan ketidakpercayaan. Iman yang menyelamatkan sejati menghasilkan ketaatan dan kehidupan yang saleh. Iman yang percaya kepada Yesus Kristus sudah pasti ya menghasilkan ketaatan. Bukan kepada manusia, saudara, tetapi kepada Tuhan. Meskipun kita bisa jatuh bangun, tapi tetap bangkit kembali. Karena apa? Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Ya, di dalam kisah Guntur yang udah keluar dari penjara, akhirnya ketemu Pastor Teddy yang akhirnya memberikan pertobatan kepadanya. Guntur berkata, bagaimana kalau saya jatuh lagi? Pastor Teddy berkata, bangkit lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai Pak Guntur. Ketika Allah mengukur perbuatan orang Yahudi, ia mendapati perbuatan mereka sama jahatnya, bahkan lebih jahat dari perbuatan orang Yahudi, orang non-Yahudi. Fakta bahwa orang Yahudi kadang-kadang merayakan hari raya atau bahkan secara teratur menghormati hari Sabat tidak mengubah kenyataan bahwa kehidupan mereka sehari-hari yang konsisten penuh ketidaktaatan kepada Allah. Berkat Tuhan tidak menuntun mereka kepada pertobatan. Yang ketiga adalah hukum Allah. Pernyataan Paulus dalam Roma 2:11, sebab Allah tidak pilih kasih akan mengejutkan orang Yahudi. Wah,
Karena mereka menganggap diri mereka layak mendapat perlakuan khusus karena mereka dipilih oleh Allah. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa hukum Yahudi hanya membuat kesalahan Israel semakin besar. Allah tidak memberikan hukum kepada orang-orang bangsa non-Yahudi agar mereka tidak dihakimi oleh hukum. Sebenarnya bangsa-bangsa bukan Yahudi memiliki hukum tertulis di dalam hati mereka, yaitu hati nurani. Kita tahu kita buat salah atau enggak tanpa dikasih tahu hukum Taurat. Tetapi orang Israel diberikan hukum Taurat. Kemanapun Anda pergi, Anda akan menemukan orang-orang dengan kesadaran batin tentang benar atau salah. Bahkan orang agama lain pun dia tahu tentang benar dan salah. Dan hakim batin ini Alkitab menyebutnya hati nurani. Anda menemukan di antara semua budaya kesadaran akan dosa, rasa takut akan penghakiman, dan upaya menebus dosa dan menenangkan dewa-dewa yang ditakuti. Nah, orang Yahudi membanggakan diri dalam hukum Taurat. Mereka pikir mereka dapat hukum Taurat, mereka adalah orang yang sudah diselamatkan. Ia berbeda dengan tetangga-tetangga kafir yang menyembah berhala. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa yang penting bukanlah kepemilikan hukum, bukan orang Israel yang mendapat hukum Taurat, tetapi praktek hukum itu sendiri. Saudara, orang Yahudi memandang orang bukan Yahudi sebagai orang buta, tetapi dalam kegelapan, bodoh, belum dewasa, dan tidak berpengetahuan. Tetapi jika Allah mendapati orang bukan Yahudi yang terpinggirkan bersalah, betapa lebih bersalahnya lagi orang Yahudi yang berhak istimewa. Allah tidak hanya menghakimi menurut kebenaran dan menurut perbuatan manusia, tetapi ia juga menghakimi rahasia manusia. Ia melihat apa yang di dalam hati. Umat Yahudi memiliki agama yang berfokus pada tindakan lahiriah, bukan batiniah. Mereka mungkin bermoral di luar, tetapi bagaimana dengan hati mereka? Tuduhan Tuhan kita terhadap orang Farisi dalam Matius 23 menggambarkan prinsip ini dengan sempurna. Ya, Allah tidak hanya melihat perbuatan, tetapi ia juga melihat pikiran dan niat hati. Seorang Yahudi dapat bersalah atas pencurian, perzinahan, dan penyembahan berhala meskipun tidak ada yang melihatnya melakukan dosa-dosa ini secara lahiriah. Dalam khotbah di bukit, kita diberitahu bahwa dosa-dosa seperti itu dapat dilakukan di dalam hati, saudara. Bukannya memuliakan Tuhan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, orang juga Yahudi justru menghina Allah. Dan Paulus mengutip Yesaya 52 ayat 5 untuk membuktikan maksudnya. Bangsa-bangsa bukan Yahudi yang disebut kafir oleh mereka memiliki kontak sehari-hari dengan orang Yahudi dalam bisnis dan kegiatan lainnya. Dan mereka tidak tertipu oleh ketaatan orang Yahudi terhadap hukum Taurat. Hukum Taurat yang diklaim ditaati orang Yahudi justru menuduh mereka sendiri. Yang keempat, sunat. Ini adalah tanda besar perjanjian dan dimulai dari Abraham, bapak bangsa Yahudi. Bagi orang Yahudi, bangsa-bangsa bukan Yahudi adalah anjing yang tidak disunat. Tragedinya adalah orang Yahudi bergantung pada tanda fisik ini, seakan-akan realitas spiritual yang diwakilinya. Seorang Yahudi sejati adalah orang yang telah mengalami pengalaman spiritual batinia di dalam hati, bukan hanya operasi fisik. Orang-orang dewasa ini membuat kesalahan yang sama terkait baptisan dan perjamuan Tuhan, bahkan keanggotaan gereja. Wah, udah dibaptis, udah lahir. Bukan, lahir baru itu bukan tanda fisik dibaptis, tapi di dalam hati, saudara. Ya, Allah menghakimi menurut rahasia manusia di dalam hati, sehingga ia tidak terkesan dengan formalitas lahiriah semata. Seorang Yahudi yang taat tanpa sunat akan lebih diterima daripada seorang Yahudi yang tidak taat dengan sunat. Bahkan seorang Yahudi yang tidak taat mengubah sunatnya menjadi tidak bersunat di mata Allah, karena Allah melihat hati. Orang Yahudi saling memuji atas ketaatan mereka terhadap hukum Taurat, tetapi yang penting adalah pujian kepada Allah, bukan pujian kepada manusia. Saudara, ketika Anda mengingat bahwa nama Yahudi berasal dari kata Yehuda, itu artinya pujian. Dan pernyataan ini memiliki makna baru. Ringkasan Paulus, Roma 3, 1-8, keempat saksi Paulus sepakat. Orang Yahudi bersalah di hadapan Allah. Mereka semuanya berdosa. Dalam Roma 3, 1-18, Paulus meringkas argumen dan membantah apakah orang Yahudi yang mencoba berdebat dengannya. Mereka mengajukan 3 pertanyaan. Apa keuntungan menjadi orang Yahudi? Jawabannya, semua ada keuntungan, terutama mereka memiliki firman Allah. Yang kedua, apakah ketidakpercayaan orang Yahudi akan membatalkan kesetiaan Allah? Sama sekali tidak, itu justru akan meneguhkannya. Yang ketiga, jika dosa kita memuji kebenarannya, bagaimana mungkin ia menghakimi kita? Jawabannya, kita tidak dapat melakukan kejahatan agar kebaikan dapat dihasilkan darinya. Allah menghakimi dunia dengan adil.
Ya kan? Kita tidak boleh melakukan kejahatan sehingga agar ada kebaikan yang dihasilkan darinya. Apa yang sebenarnya bohong putih ya gitu. Ya. Sihir putih ya. Sihir kan bisa lakukan akhir untuk kebaikan. Nggak ada saudara ya. Sekarang bagian terakhir, seluruh dunia adalah orang berdosa. Saudara, ini kok pelajarannya sensitif sekali. Ya sensitif lah. Karena tanpa kita tahu bahwa kita semua berdosa, kita tidak dapat meminta anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus. Roma 3 ayat 9 sampai 20. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita dituduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, yaitu semua orang, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Semua tidak berguna. Tidak ada berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Mereka ada free will? Enggak ada saudara. Free will mereka berbuat dosa. Sebab dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat berbuat dosa. Yang tidak dapat berbuat baik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia. Seluruh manusia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara, Fredrik, hasil sidang Allah kepada manusia sebelum kita diselamatkan Tuhan Yesus adalah semua manusia adalah berdosa. Pernyataan ketiga sudah jelas. Karena Paulus telah membuktikan baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi bersalah di hadapan Allah. Selanjutnya ia menyatakan bahwa semua orang adalah berdosa dan membuktikan dengan beberapa kutipan dari Perjanjian Lama. Perhatikan pengulangan dengan tidak ada. Semua dengan sendirinya menegaskan universalitasnya kesalahan manusia. Kutipan pertamanya berasal dari Mazmur 14 ayat 1 sampai 3. Mazmur ini dimulai dengan orang bodoh berkata di dalam hatinya, tidak ada Allah. Kata ada dicetak miring. Artinya apa? Tidak, Allah menolak Allah. Ya, kata ini dicetak miring. Artinya ditambahkan oleh penterjemah. Jadi, jika Anda membaca kalimatnya, orang bodoh berkata dalam hatinya, tidak Allah. Ini sejajar dengan uraian tentang kemerosotan manusia yang diberikan dalam Roma 1 ayat 13 sampai 32. Karena semuanya dimulai dengan manusia yang berkata, no God, tidak kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh batin manusia dikendalikan oleh dosa. Pikirannya tidak ada yang mengerti, hatinya tidak ada yang mencari Allah, dan kehendaknya tidak ada yang berbuat baik. Diukur dari kebenaran Allah yang sempurna, tidak ada manusia yang tanpa dosa. Tidak ada orang berdosa yang mencari Allah. Karena itu Allah harus mencari orang berdosa. Saudara bilang saya dapat beriman kepada Tuhan Yesus. Iman itu siapa yang kasih? Iman itu sendiri pun diberikan kepada Tuhan Yesus. Manusia telah tersesat dan menjadi tidak berguna baik bagi dirinya sendiri maupun bagi Allah. Perumpamaan Tuhan dalam Lukas 15 menggambarkan hal ini dengan sempurna. Dalam Roma 3 ayat 13 sampai 18, Paulus memberikan kita gambaran menyeluruh tentang orang berdosa yang tersesat dari kepala hingga kaki. Kutipannya adalah sebagai berikut. Saudara baca-baca ini sendiri ya, dan ayat ini perlu dibaca. Roma 3 ayat 13 sampai Paulus menekankan ucapan manusia, tenggorokan mereka, lidah mereka, bibir mereka, mulut mereka. Jadi hubungan antara kata-kata dan karakter terlihat dalam Matius 12 ayat 34. Sebab dalam kelimpahan hati, mulut berbicara. Setiap orang berdosa secara rohani mati menurut kodratnya. Oleh karena itu, hanya kematian yang dapat keluar dari mulutnya. Mulut yang terkutuk dapat menjadi mulut yang bertobat dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Sebab oleh perkataanmu engkau akan dibenarkan, dan di dalam hati sebab oleh perkataanmu juga engkau akan dihukum.
Dalam Roma 3, 15-16, Paulus menggambarkan kaki orang berdosa. Sama seperti kata-katanya menipu, demikian pula jalan yang merusak. Kaki orang Kristen mengenakan alas kaki Injil, damai sejahtera. Tetapi orang berdosa tersesat, cepat pergi ke dalam kejahatan, kematian, kehancuran, kesengsaraan kemanapun ia pergi. Di mana-mana ngerusakin orang melulu gitu. Ya, tragedi ini mungkin tidak terjadi segera, tetapi dia akan datang. Orang berdosa yang tersesat berada di jalan lebar menuju kehancuran. Ia perlu bertobat. Tapi sebelum bertobat, ngaku dulu dia dosa. Minta pengampunan sama Tuhan Yesus dan menempuh jalan sempit menuju kehidupan. Roma 3:17 membahas pikiran orang berdosa. Ia tidak mengenal jalan damai sejahtera Allah. Inilah yang menyebabkan Yesus menangis atas Yerusalem. Ya, Hosana atas Raja Daud. Hosana itu artinya apa? Selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Orang berdosa tidak ingin mengetahui jalan kebenaran Allah. Ia lebih suka percaya pada kebohongan setan. Jalan damai sejahtera Allah melalui Yesus Kristus. Karena itu, karena kita dibenarkan oleh iman, kita mempunyai damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Roma 3:18, yang mengutip Mazmur 36:1, kesombongan orang berdosa digambarkan tidak ada takut akan Allah di hadapan mata mereka. Seluruh Mazmur harus dibaca untuk mendapatkan gambaran lengkapnya. Ketidaktahuan yang disebutkan dalam 3 ayat 17 disebutkan oleh kesombongan dalam ayat 18. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya saudara, jadi kalau kita belajar Alkitab, takut akan Allah, pengen tahu seperti apa, bagaimana ini salah atau tidak benar, belajar Alkitab itu adalah permulaan pengetahuan. Kutipan-kutipan dari hukum Allah, kitab suci perjanjian lama mengarah pada satu kesimpulan, yaitu seluruh dunia bersalah di hadapan Allah. Mungkin orang ada berdebat, tetapi setiap mulut akan terbungkam. Tidak ada perdebatan dan perbedaan. Seluruh dunia bersalah, maupun orang Yahudi, maupun bukan Yahudi. Orang Yahudi dihukum berdasarkan hukum yang mereka banggakan, dan orang bukan Yahudi dihukum berdasarkan penciptaan dan hati nurani. Kata sebab dalam Roma 3:20 mengandung arti oleh karena itu. Ini udah terakhir saudara. Dan memberikan alasan mengapa seluruh dunia bersalah. Tidak ada manusia yang dapat menaati hukum Allah dan dibenarkan di hadapannya. Memang benar bahwa orang-orang melakukan hukum Taurat akan dibenarkan, tetapi tidak ada satupun yang dapat mereka lakukan yang dituntut hukum Taurat. Ketidakmampuan inilah adalah salah satu orang mengetahui bahwa mereka adalah orang berdosa. Yuk kita ngaku kita orang berdosa. Itu penting saudara. Ya, ketika mereka mencoba menaati hukum Taurat, mereka gagal total dan perlu bersuruh memohon belas kasihan Allah. Baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, semuanya tidak dapat menaati hukum Allah. Oleh karena itu, Allah harus menyelamatkan orang berdosa dengan cara lain. Penjelasan tentang cara orang dapat diselamatkan itulah, saudara, disinilah kitab Roma itu akan menjelaskan satu persatu. Ya, nanti sampai Roma 8 itu akan menjelaskan bagaimana kita dapat diselamatkan. Roma 9 ayat 11 spesial untuk Israel dan 12 sampai 15 tentang bagaimana perlakuan kita setelah kita diselamatkan. Ya, cara terbaik untuk menutup bagian ini adalah dengan mengajukan pertanyaan sederhana. Pernahkah mulutmu dibungkam? Udah diskakster? Apa kamu membanggakan kebenaran dirimu sendiri dan membela diri di hadapan Allah? Saya orang baik. Jika demikian, maka kamu mungkin belum pernah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Hanya ketika kita berdiri diam di hadapannya sebagai orang berdosa, saudara, hanya ketika kita berdiri diam di hadapannya sebagai orang berdosa, Dia dapat menyelamatkan kita. Selama kita membela diri, memuji diri sendiri, kita tidak dapat diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Seluruh dunia bersalah di hadapan Allah, dan itu termasuk Anda dan saya, saudara. Oh, sudah selesai ya, saudara. Oke, jadi kita jelas. Perikop ini panjang tapi hanya menjelaskan satu hal dan kita perlu ngaku. Kalau sampai sekarang kita masih berasa kita orang baik, saudara, ya kita harus baca firman Tuhan lagi. Oke, dan kita akan lanjutkan ke minggu depan bahwa Tuhan Yesus, Paulus menulis bahwa Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi karena iman. Eksegesis Roma 3 ayat 21 sampai 4 sampai 25. Tuhan Yesus memberkati.